Di tanah Pasundan, Jawa Barat, hiduplah seorang raja bernama Prabutapa Agung. Sang raja mempunyai dua orang putri bernama Purbararang dan adiknya yang bernama Purbasari. Pada suatu hari, raja menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu ia menunjuk putrinya yang bernama Purbasari untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Ayah sudah cukup tua umurnya, jadi harus ada yang menggantikan posisi ayah. Ayah telah berpikir panjang, keputusan ayah juga sudah bulat untuk memilih Purbasari sebagai pengganti ayah. Baik, Papa. Aku akan jalanin amanah dan kewajiban yang Papa berikan kepadaku. Tunggu, Pah, yang bener aja. Kenapa Purbasari sih yang jadi ratunya? Dia kan anak bungsu, sedangkan aku anak sulung di kerajaan ini. Seharusnya aku dong yang jadi ratu di kerajaan ini. Benar tuh, Purbararang kan anak sulung sekaligus anak paling rupawan di sini. Kenapa sih protes mulu? Kan aku yang ditugasin sama Papa. Nah, ayah tidak peduli dengan sulung atau bungsu di keluarga ini. Ayah memilihnya karena dia ramah dan disukai oleh rakyat jelata. Tapi bukan berarti kamu tidak disukai oleh mereka ya, Nak. Purbararang merasa iri kepada Purbasari. Akhirnya ia pergi ke penyihir dan meminta bantuan untuk mengutuk Purbasari atas dasar keiriannya. Penyihir, bantuin aku dong buat nyigirin si Purbasari. Ada masalah apa emang? Papa katanya mau cari penerus kerajaan ini, dan Purbasari akan dipilih. Kan gak adil. Cukup mudah. Aku akan membuat adikmu menjadi buruk rupa dalam sekejap. Lagi pula watakmu itu persis sekali dengan watakku. Aku menyukainya. Kau adalah anak sulung dari kerajaan yang paling istimewa. Aku akan melakukan apapun untukmu. Serahkan saja semuanya kepadaku, Purbararang. Purbararang pun meninggalkan ruangan penyihir. Dek, lihat aja. Habis ini lo bakalan diusir dari kerajaan ini. Selang beberapa hari, kutukan itu terjadi dan membuat Purbasari malu akan penyakit di wajahnya. Apa yang terjadi pada wajahku? Papa, tolong, apa yang harus aku lakukan? Pah, jangan-jangan ini penyakit menular. Kita harus bawa Purbasari ke hutan gak sih, Pah? Papa gak mau kan para rakyat kena penyakit ini? Tapi, Pak, Purbararang, gak usah hasut Papa buat ngasingin aku. Baiklah, maafkan ayah, Purbasari. Ayah tidak bermaksud untuk mengusirmu dari kerajaan ini. Tetapi ayah tidak mau hal buruk terjadi pada kerajaan ini. Ayah harap kamu mengerti ya, Nak. Pak, apa nggak ada solusi lain buat aku? Untuk saat ini, ayah hanya punya pilihan itu, Nak. Maafkan ayah ya. Oke lah, Pak. Kalau Papa tidak punya pilihan lain, aku akan pergi ke hutan. Demi Papa dan demi rakyat. Ya, bye-bye, Dek. Setelah semua orang keluar dari ruangan, tersisa Purbararang dan Purbasari di dalam. Mereka berbincang dalam waktu yang cukup lama. Ya, diasihin ke hutan ya. Kesian. Oh, jadi ini rencana lo, Kak? Pantes aja lo seneng banget gue tersudut gini. Oh tentu, gue seneng banget. Akhirnya gue yang jadi pengganti Papa selanjutnya. Oh gitu lo cara mainnya. Lihat aja kalau gue sembuh, Purbararang. Esok paginya, Purbasari berangkat ke hutan tempat dia diasingkan sementara. Setelah sampai di hutan, seorang patih kerajaan sedang membuatkannya rumah sederhana untuk tinggal. Selama di hutan, ia bermain dengan hewan-hewan dan mencoba untuk ikhlas. Ternyata main sama hewan tuh menyenangkan ya. Tapi aku masih gak percaya penyakit ini datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba datang 2 ekor lutung. Purbasari merasa senang karena ia akhirnya memiliki teman baru di hutan. Ada 2 ekor lutung. Hai lutung. Halo gadis cantik, namaku Lutung Kasarung dan ini temanku.
Kamu bisa bicara? Gimana bisa? Panjang ceritanya gadis cantik. Omong-omong, siapa namamu? Aku Purbasari. Aku dikutuk begini karena keirian kakakku. Dia iri karena ayah lebih memilihku untuk menjadi ratu dibandingkan dia. Kasihan sekali kamu Purbasari. Tapi kalau kamu tahu, kamu tetap cantik kok dengan penyakit itu. Benarkah Lutung? Beberapa hari kemudian, Lutung Kasarung memberitahu Purbasari bahwa ada danau yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Hei Purbasari, maukah kau mandi di danau? Siapa tahu itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Baiklah, boleh dicoba tuh. Akhirnya Purbasari pun mandi di danau. Tiba-tiba penyakit kulitnya sembuh dan menghilang. Loh, penyakit kulitku sudah hilang. Yeay, terima kasih Lutung. Berkat kamu, penyakit kulit aku udah hilang. Sama-sama Purbasari. Sementara di istana, Prabu Tapa sakit-sakitan, hingga akhirnya Prabu Tapa mengumumkan akan mengadakan kompetisi antara Purbasari dan Purbararang. Purbararang, beritahulah adikmu bahwa ayah akan mengadakan kompetisi antar kalian berdua. Ya, oke, Pak. Dear Purbasari, apa kabar? Nggak usah dijawab. Cuma basa-basi. Infoin aja. Papa mau ngadain kompetisi. Bukan adu cantik, karena itu udah jelas siapa pemenangnya. Tapi adu ketampanan pasangan, gue yakin lo gak punya. Jadi tetap putus asa, jangan semangat. Kabar lo gimana? Gue bodo amat. Selamat berjuang. Sincerely, calon ratu Purbararang. Setelah menerima surat yang dikirimkan Purbararang melalui patih kerajaan, Purbasari membulatkan tekad untuk kembali ke istananya. Lutung, aku harus kembali ke istanaku karena papa akan mengadakan kompetisi untukku dan Purbararang. Pergilah. Saat sampai di istana, Purbasari langsung bertemu papanya. Ia sangat rindu dengan papa serta rakyatnya. Kangen papa. Akhirnya kita bertemu ya, Pak. Ayah juga nak, itulah mengapa ayah mengadakan kompetisi ini, agar kamu bisa kembali ke istana. Purbasari, akhirnya kau kembali lagi ke kerajaan ini. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana kabarmu selama di hutan? Iya, aku kembali. Aku juga sangat merindukanmu. Dan kabarku baik-baik saja seperti yang kau lihat sekarang. Mulai dah ngejilatnya. Kamu gangguin momenku saja, Purbararang. Sudah. Kita mulai saja kompetisi ini. Loh, nak, di mana pasanganmu? Oh iya, lu di hutan kan gak pernah ketemu manusia ya? Pantes sih lo gak punya pasangan. Nih, kenalin pasangan gue, Indrajaya. Cakep kan? Emangnya gue kayak Allah gak ada pasangan? Sih, so tau aja kamu. Aku mungkin gak ketemu manusia, tapi aku ketemu banyak hewan tahu. Terus? Aku tuh kesini buat ketemu papa, bukan karena kompetisi ini, tahu? Oh, jadi bukan karena kompetisi kan? Artinya gak ada kompetisi dong. Berarti calon ratu dan raja tetap gue dan cowok gue Indrajaya. Apaan sih? Calon ratu itu tetap gue, tahu nggak? Ya udah, kalau gitu mana pasangan lo? Ya kali lo mau merintah kerajaan tanpa pasangan, emangnya bisa? Bilang kalau gue tuh nggak punya pasangan, Purbararang. Tiba-tiba datang Lutung Kasarung dan kawan-kawannya. Purbasari, Lutung, oh iya bener, Lutung ini yang akan jadi pasanganku. Nggak salah dengar nih kita.
seekor lutung kecil mau jadi pasangan Purbasari. Yang bener aja. Yang benar saja Purbasari. Tidak ada yang bisa menyaingiku, apalagi seekor lutung. Bener tuh, serius loh seekor lutung menyaingin Indrajaya. Tiba-tiba, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda yang lebih tampan dari Indrajaya. Purbasari, maafkan aku, baru memberitahu identitas asliku. Apa maksudnya, wahai lutung? Aku adalah seorang pangeran dari kerajaan sebelah. Aku dikutuk saat masih bayi oleh seorang penyihir yang sangat membenci ayahku, sang raja. Kutukan tersebut akan hilang jika ada yang mengakuiku sebagai pasangannya. Oke, selamat ya Dek atas kemenangan lo. Gue ngaku gue sama ini salah, dan gue minta maaf sama perbuatan gue yang bikin lo gak nyaman di kerajaan ini. Sekali lagi selamat dan sorry buat semuanya. Inilah akhir yang diinginkan Purbasari. Akhir yang sangat bahagia untuk mereka berdua, terutama untuk sang ayah yang akhirnya bisa kembali melihat momen yang dia impikan. Momen di mana kedua putrinya akur kembali saat mereka masih kecil.